Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada materi ini saya akan melanjutkan pembahasan tentang value proposition. Materi sebelumnya kita sudah membahas tentang customer pain. Seperti kita ketahui bahwa di dalam value proposition kita coba mengidentifikasi profil customer dulu sebelum kita mengidentifikasi produk apa yang akan kita tawarkan. Jadi dalam mengidentifikasi customer profile, kita pada materi sebelumnya sudah membahas tentang customer pain. Kenapa saya mendahulukan membahas tentang customer pain? Mengingat sebagian besar usaha yang dijalankan oleh mahasiswa adalah kelompok usaha mikro barangkali ya, bukan usaha kecil bahkan. Ada barangkali yang usaha kecil tapi sebagian besar masih di level usaha mikro. Oleh karena itu diharapkan nanti customer mendapatkan value-nya itu adalah karena produk yang ditawarkan oleh mahasiswa itu punya keunggulan dibandingkan dengan pesaing-pesaingnya begitu. Nah, setelah sebelumnya mahasiswa melakukan riset lalu menemukan apa saja sih pain atau keluhan-keluhan yang dirasakan oleh customer, maka berikutnya adalah kita akan menentukan customer segment dan customer gain. Baik. Nah, kita coba samakan dulu persepsinya. Apa itu value proposition? Seperti sudah dijelaskan sebelumnya bahwa value proposition itu adalah seperangkat produk, baik barang atau jasa yang menghasilkan value pada customer. Artinya value-nya itu dirasakan oleh customer atau menurut sudut pandang customer, bukan menurut kita. Bisa saja menurut kita, ini barang kita tuh bagus sekali gitu, atau layanan yang kita tawarkan ini berguna sekali bagi customer. Nah, tapi itu belum tentu, bukan hanya value-nya yang belum tentu sama, tapi besar nilainya atau seberapa kepentingannya itu juga akan berbeda. Mungkin menurut kita penting sekali gitu, tapi mungkin menurut customer penting sih, tapi nggak penting-penting banget misalnya. Nah, itu persepsi mengenai value. Jadi penting sekali kita melakukan riset gitu ya untuk menentukan value itu melalui riset tentang customer pain dan customer gain. Dari itu semua mudah-mudahan kita jadi lebih objektif dalam menilai seberapa besar nanti value yang kita tawarkan dari produk kita. Nah, di dalam value proposition kita melihat bahwa di dalam customer profile kita sudah membahas tentang customer job, lalu customer pain, dan sekarang kita akan membahas tentang customer gain. Itu diharapkan kesananya akan bisa mengevaluasi seberapa fit produk dan layanan yang kita tawarkan. Artinya seberapa fit itu setelah mengenal customer pain, customer job, dan customer gain, maka kita bisa mengevaluasi produk yang kita tawarkan ini cocok nggak ya, bisa memenuhi harapan atau need dari customer tidak gitu. Nah, jadi benefit dalam membuat value proposition diantaranya adalah ketika kita memiliki data yang banyak mengenai gain dan pain dari customer, maka ketika kita akan menawarkan produk, kita memiliki banyak alternatif pilihan untuk memecahkan keluhan customer yaitu pain relievers, atau untuk memenuhi harapan customer atau gain creator, itu banyak sekali. Jadi semakin banyak data mengenai gain dan pain, kita akan memiliki alternatif yang semakin banyak, sehingga betul-betul ketika kita menawarkan sebuah produk tuh kita yakin identitasnya jelas gitu, kuat di mata customer tuh, ini mah memang value-nya besar sekali gitu. Kenapa yakin value-nya besar sekali? Karena kita sudah tahu apa saja sih gain dan pain yang dihadapi oleh customer. Berikutnya, data pada gain dan pain itu menjadi gambaran. Kalau kita sudah punya produk, kita akan mengetahui dengan objektif seberapa
kuat atau seberapa bagus produk kita atau strength-nya, dan seberapa banyak kekurangan dari bisnis atau produk yang kita tawarkan kepada customer. Nah, artinya penting sekali ya customer profile ini diidentifikasi. Kita harus cukup fair, misalnya ternyata dari produk yang kita tawarkan ini ternyata masih banyak sekali tuh pain-nya gitu. Nah, pain yang banyak karena pain itu bisa saja bukan dari produk kita tapi juga dari pesaing, itu akan membuat kita pede. Oh, pain yang dirasakan oleh customer kalau dari produk yang saya tawarkan itu misalnya hanya beberapa, tapi kalau banyak juga ya kita harus fair mengatakan banyak gitu. Begitu juga dengan gain ya. Nah, ini beberapa contoh customer gain. Ini contohnya tidak melihat produknya apa ya. Misalnya customer itu harapan kan, gain itu kan, mengharapkan pelayanan yang lebih baik. Lebih baik itu artinya kan lebih baik dari, bisa dari pesaing, bisa juga lebih baik dari apa yang dibayangkan oleh customer. Harga yang lebih terjangkau atau lebih murah. Ini juga customer sebetulnya cukup logis ya. Artinya harga itu tentu dibandingkannya dengan pesaing atau dengan value dari produk tersebut. Kemudahan mendapatkan produk dan layanan, desain yang bagus, adanya garansi produk, fungsi yang lengkap. Jadi kalau dibandingkan dengan pesaing, fungsi-fungsinya misalnya kita tambahkan 1 atau 2 sehingga terkesan kita lebih lengkap. Adanya fitur atau fungsi tambahan, jadi kita tidak hanya menawarkan fungsi utama. Ya itulah namanya inovasi atau kreativitas ya. Salah satu harapan dari customer adalah kita harus terus kreatif sehingga bisa memberikan fungsi tambahan atau fitur tambahan pada produk kita. Layanan pasta jual, atau misalnya dengan menggunakan produk kita, customer ingin terlihat lebih keren. Dengan menggunakan produk yang kita jual, customer ingin statusnya sebagai orang yang kekinian, sebagai orang yang kelasnya lebih tinggi dan seterusnya. Atau misalnya ada produk-produk yang diharapkan oleh customer membuat dia menjadi lebih sehat, lebih percaya diri, atau mendapatkan badan yang lebih berotot misalnya. Atau ada beberapa produk yang diharapkan oleh customer dengan mengkonsumsi atau memanfaatkan layanan ini dia menjadi juara kelas. Lalu ada juga yang diharapkan dari produk itu kualitas produknya lebih lama atau tahan lama. Dan barangkali ini yang pelayanan ramah serta pelayanan prima ini saat ini menjadi tuntutan yang semakin besar ya pada customer, atau customer gain yang cukup besar gitu diharapkan. Nah, nanti dari sekian banyak gain yang sudah kita identifikasi terkait produk kita, tentunya kita pada saat melakukan riset customer gain itu fokus kepada produk kita ya. Artinya produk kita tapi gain yang diharapkan bukan hanya pada bisnis kita tapi juga bisnis yang dijalankan oleh pesaing. Nah, nanti secara keseluruhan kita buat leveling atau kita buat pemeringkatan. Dari pemeringkatan itu kita akan tahu, oh ternyata yang paling sering diharapkan oleh customer itu adalah apa. Oh ternyata yang nomor 2 paling sering diharapkan oleh customer itu apa. Sama kan dengan waktu kita melakukan riset pain. Itu juga sama. Oh ternyata yang paling sering dikeluhkan oleh customer itu apa. Yang paling sering berikutnya dikeluhkan oleh customer itu apa. Dari gambaran tentang hasil riset tentang pain dan gain tersebut, kita akan dapat gambaran kalau kita menawarkan produk ini misalnya kepada customer, apakah kita memecahkan masalah pain dan kita memberikan gain yang mereka harapkan. Jadi apa inti dari value proposition itu? Yaitu kita coba menentukan keunikan dari produk kita. Unique selling point itu mungkin tidak hanya di produk. Kita harus memahami juga bahwa ketika kita membahas tentang customer pain, kita membahas tentang proses, tentang support, tentang productivity. Artinya dari mulai customer
melakukan transaksi atau melakukan order sampai dengan customer selesai mengkonsumsi, kita harus memikirkan keunikannya apa saja atau pain dan gain apa saja yang dirasakan sehingga ujungnya value-nya besar oleh customer. Nah, kalau dibandingkan dengan pesaing, jadi kondisinya seperti ini. Value produk kita itu dirasakan oleh customer ketika beririsan dengan customer needs. Jadi ketika beririsan dengan customer need, produk yang kita tawarkan atau your offering itu berarti kan produk yang kita tawarkan, itulah yang namanya produk yang memiliki value menurut customer. Nah, masalahnya produk yang memiliki value di mata customer itu juga ditawarkan oleh pesaing. Makanya marketplace offering juga perlu diperhatikan. Artinya pesaing-pesaing kita itu menawarkan value-nya apa saja. Nah, yang beririsan dengan pesaing itu menjadi value proposition. Nah, mudah-mudahan keunikan dari produk kita, keunikan value yang kita tawarkan itu bisa kita berikan. Kalau lihat dari gambar ini, berarti yang beririsan dengan customer need tapi tidak bisa dilayani oleh marketplace. Jadi selalu ada tempat ya, selalu ada peluang bagi kita walaupun usahanya masih di level mikro untuk memberikan value yang tinggi kepada customer. Nah, ini saya ingin membahas yang kotak warna orange-nya. Jadi setelah kita memahami apa customer fears itu berarti pain, apa customer wants berarti gain, maka kita akan bisa mengerti setelah mengenal juga profil customernya, kita akan mengerti bahwa produk kita gitu ya, itu apa saja benefitnya bagi customer. Nah, berarti kalau bicara produk, kita pikirkan apa benefit bagi customer. Tentu saja ketika kita coba menganalisis pesaing, kita tulis tuh benefit yang diberikan oleh produk pesaing atau benefit yang ditawarkan oleh pesaing, karena kan produk itu satu paket juga dengan layanannya ya. Lalu yang kedua experience itu artinya prosesnya kan tadi. Tidak bisa orang tuh hanya beli produknya saja, ada proses dalam transaksi, ada harga juga. Nah, itu features. Nah, coba kita pikirkan features apa yang paling utama dulu. Jadi fungsi utama, produk utama yang kita tawarkan untuk memenuhi customer profile itu coba kita bandingkan dengan pesaing. Nah, dari situ kita coba membandingkan sehingga kita tahu features yang kita tawarkan itu seberapa bersaing atau seberapa unik dibandingkan dengan pesaing. Jadi secara benefit, secara experience, dan secara features, coba kita identifikasi pesaing seperti apa. Nah, lalu kita coba dari situ produk yang kita tawarkan seperti apa posisinya dibandingkan pesaing. Nah, berikutnya setelah kita tahu bahwa produk kita memiliki keunggulan gitu ya, karena tadi setelah dibandingkan dengan pesaing juga kita memiliki keunikan, dan step sebelumnya lagi yaitu secara pain dan gain juga produk kita tuh fit dengan harapan customer gitu. Maka berikutnya kita menentukan customer segment. Nah, customer segment ini betul-betul harus customer yang bisa dilayani, tapi bukan hanya memikirkan saat ini. Kita bisa memikirkan untuk 1 atau 2 tahun ke depan misalnya. Tentunya customer segment tidak sama antara usaha di level mikro dengan usaha besar. Oleh karena itu, dalam menentukan customer segment, kita tidak bisa hanya sekedar mencontek dari perusahaan besar. Kita coba identifikasi lagi yang betul-betul spesifik. Kenapa? Karena tujuannya adalah agar kita bisa menjual lebih baik, melayani lebih baik, dan memelihara hubungan dengan pelanggan dengan lebih baik. Nah, segmentasi itu apa saja? Nah, di sini saya menjelaskan 4 jenis segmentasi. Sebetulnya banyak, ada yang 5, ada yang 6, ada yang 7. Yang penting berapa banyak segmentasi yang kita buat itu betul-betul sesuai kebutuhan kita. Ini bukan teori, artinya
boleh saja secara teori kita belajar banyak segmentasi, tapi kalau kebutuhannya kita baru mampu ya, artinya kebutuhan itu kan dihubungkan dengan nanti dalam penentuan strategi kita ya, promosi produk dan lain-lain. Ternyata kita baru bisa mempertimbangkan segmennya berdasarkan 3 atau 4 ini, ya tidak masalah gitu. Ini yang paling utama. Yang pertama adalah demografis. Kita pastikan dulu produk kita itu bisa dikonsumsi oleh semua jenis kelamin atau hanya perempuan saja atau laki-laki saja. Usia juga perhatikan, bukan soal aku pernah lihat anak umur 1 tahun makan ciki, ya tidak berarti segmennya umur 1 tahun sampai dengan umur 70 tahun gitu kan. Jadi betul-betul dalam penentuan demografis itu kita mempertimbangkan karakteristik value yang diharapkan gitu. Kalau umur 1 tahun sudah makan ciki misalnya, value-nya apa ya? Jangan-jangan lebih banyak keburukannya gitu. Jadi nanti yang menentukan value-nya kan orang tuanya misalnya. Nah, bagaimana ini kita bisa melayani anak kecil dengan komposisi produk yang kita tawarkan misalnya. Jadi tidak mungkin ya. Berikutnya adalah marital status, apakah khusus bagi yang sudah menikah atau tidak, penting apakah dia sudah menikah atau belum. Occupation, pekerjaan ini tentu saja bukan pendapatan tapi jenis pekerjaan. Nah, secara geografik itu lokasi, negara, apakah untuk orang perkotaan atau untuk orang yang tinggal di desa atau daerah, itu penting sekali diperhatikan. Tapi kalau misalnya ternyata sama saja bagi semuanya, tidak usah kita buat segmentasi berdasarkan geografis. Tapi ternyata pelayanan kita baru bisa hanya di Kota Bandung, berarti untuk urban ya, untuk orang perkotaan saja. Behavioral, gaya belanja, kebiasaan mengkonsumsinya seperti apa. Misalnya ada produk snack, untuk bisa bersaing dengan perusahaan besar, dia bikin snacknya dalam kemasan yang besar-besar gitu. Jadi orang beli harus banyak sekalian. Padahal kita tahu nih, kayak konsumsi orang atau biasanya pelajar mahasiswa itu nggak bisa tuh mereka tuh langsung menghabiskan snack sebanyak itu. Nah, kebiasaan itu menyebabkan berarti separuh dari snack harus mereka simpan. Apakah itu membuat mereka jadi ribet? Nah, itu juga berarti jadi pertimbangan bagaimana habit mereka dalam mengkonsumsi. Berikutnya adalah penggunaan produk atau jasanya, kapan misalnya, dalam momen apa, dan seterusnya. Lalu bagaimana gaya mereka belanja sebelumnya. Misalnya mereka sebelumnya belanja cuman karena jalan-jalan doang, lihat-lihat ada warna lucu udah langsung beli kerudung tanpa dipikirkan lagi, atau misalnya dengan pertimbangan yang banyak, diskusi dulu misalnya dengan ini itu. Nah, yang begitu-begitu harus diperhatikan. Berikutnya adalah psikografis, sosial status, lifestyle, personality, karakteristik. Ini kalau bicara sosial status barangkali bisa juga dihubungkan dengan ekonomi ya, karena biasanya sosial status berhubungan dengan kemampuan ekonomi, tapi tidak selalu. Kalau di sini di mana sih bicara tentang kemampuan ekonomi? Bisa dari spending, bisa dari sosial status, bisa juga dari tadi ya, walaupun occupation itu jenis pekerjaan tadi, itu juga bisa jadi gambaran. Lifestyle itu berarti gaya hidupnya seperti apa? Apakah dia yang menghabiskan waktunya sebagian besar misalnya untuk melihat HP misalnya, atau karakteristik kepribadian itu misalnya ini untuk orang-orang yang berani ambil resiko, untuk orang-orang yang ingin mendapatkan penghargaan besar dari penggunaan produk misalnya. Nah, apabila perusahaan memahami profil customer-nya dengan baik, maka perusahaan memiliki peluang memenuhi keinginan customer dengan tepat. Artinya gini, segmentasi yang tepat betul-betul dibuat dengan dengan objektivitas gitu ya. Betul-betul mempertimbangkan bukan hanya kasar gitu, tapi mempertimbangkan kemampuan dan karakteristik produk kita, maka kita akan betul-betul
bisa melayani keinginan segmen tersebut karena kita tahu persis segmen tersebut tuh seperti apa karakteristiknya. Yang kedua, membagi customer ke dalam kelompok yang berbeda berdasarkan kepada karakteristik tersebut akan membuat kita menawarkan atau mempromosikan produk itu dengan lebih efektif. Artinya kalau kita tahu misalnya pelajar itu pastilah pakai TikTok, pakai YouTube misalnya. Nah, kita tidak bisa menghindari untuk tidak mengiklankan di TikTok atau di YouTube. Misalnya seperti itu. Melalui pengelompokan pelanggan, maka lebih mudah dalam merumuskan produk tambahan atau cross-selling. Jadi, kalau kita kenal betul segmen kita tuh seperti apa, kita pada saat menawarkan produk biasanya akan muncul ide-ide lain. Kayaknya dia bakal butuh juga deh ini. Sepertinya dia akan butuh juga yang itu. Makanya ketika kita menjual beberapa produk, kalau kita paham betul segmen kita seperti apa, itu kita bisa sambil menawarkan produk yang lain walaupun permintaan awalnya dia hanya minta produk A misalnya. Nah, pada saat kita berkomunikasi, kita bisa sambil menawarkan produk B. Kenapa? Kita yakin itu potensial karena kita kenal betul. Yang bahaya itu adalah kita tidak kenal dengan segmen kita, mentang-mentang kita jual produknya 3 macam, kita langsung nawarin aja tuh, dia cuma minta A, langsung tawarin B, langsung tawarin C. Yang ada malah mungkin nanti akan ada persepsi, ini kayaknya bukan spesialis A deh, saya khawatir kalau beli bukan dari spesialisnya nanti nggak enak makanannya. Misalnya begitu. Melalui segmentasi pelanggan berdasarkan status keuangan dan sosial akan menjadi lebih mudah menawarkan produk atau layanan dengan harga yang dianggap wajar. Jadi betul-betul mengenal segmen itu termasuk dalam penentuan harga atau ketika kita melakukan promo-promo betul-betul sesuai dengan apa yang diinginkan atau yang besar value-nya bagi segmen kita. Nah, ini artinya secara umum coba dirangkum apa sih benefit dari segmentasi customer. Yang pertama adalah custom tailored message. Artinya ketika kita menyampaikan pesan tentang produk kita, mengkomunikasikan produk melalui iklan, promosi, dan lain-lain, itu betul-betul akan unik, akan menyesuaikan khusus kepada segmen kita. Efektif marketing strategi. Dalam memilih strategi pemasaran juga akan lebih efektif. Attract quality leads. Nah, jadi ketika kita akan memasarkan, kita betul-betul fokus. Kalau orang bilang gini, orang tuh kan seperti warna tadi ya, banyak sekali gitu, karakteristiknya macam-macam. Tapi kalau kita betul memahami segmen, kita bisa membidik betul-betul ke sasaran yang paling tepat. Differentiate from competition. Jadi dari situ, dari pemahaman tentang segmen, kita menawarkan produk yang lebih tepat, mengkomunikasikannya juga sesuai memang apa yang value-nya tinggi bagi mereka, sehingga kita seolah-olah berbeda dengan pesaing. Bukan seolah-olah, ya berbeda memang, mungkin tidak berbeda secara produk tapi berbeda secara layanan gitu. Tapi selalu ada perbedaannya, efek dari segmentasi yang tepat. Yang berikutnya adalah enables better control. Kalau kita sudah tepat dalam melakukan iklan, promosi, komunikasi, dan lain-lain, maka ketika melakukan pengukuran pun terhadap atau evaluasi terhadap produk atau bisnis kita pun akan menjadi lebih baik. Jadi penting sekali bagi kita semua, terutama usaha kecil, betul-betul memahami segmen kita tuh siapa, sehingga kalau kita memandang dari atas, seolah-olah kita memandang dari atas ya, kita bisa langsung memiliki ciri bahwa misalnya segmen kita tuh misalnya warna merah. Nah, kita bisa kelihatan tuh dari jauh yang merah tuh ada di mana saja dan bagaimana mengkomunikasikan produk kita sehingga yang warna merah itu bisa menangkap dan tertarik untuk menggunakan produk kita. Saya pikir itu saja dulu. Semoga ada manfaatnya. Untuk berikutnya mahasiswa menentukan apa saja customer segmen dan customer gain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.